Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ikhlas, NIM 1814070003. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang bab 1 pendahuluan, menganalisis isu-isu kontemporer dan pendidikan. Saya mengambil dampak pandemi COVID-19 terhadap pendidikan. Pertama, bagi guru. Masalah secara umum adalah progressive training of teacher and intensive training menggunakan top-down model sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan guru, kemampuan dan latar belakang yang beragam. Asesmen yang dilakukan oleh guru masih fokus pada penilaian hasil belajar, masih kurang pada penilaian proses, masih mengutamakan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sangat kurang. Siswa, dikarenakan pembelajaran sains yang terlalu terpaku pada materi, sedangkan dalam melakukan hal praktek tidak dilaksanakan, maka akan berdampak juga kepada siswa yang paham akan materinya saja, akan tetapi tidak pandai atau tidak bisa dalam melaksanakan praktek apa saja yang dipelajari dalam kelas tersebut. Sarana dan prasarana. Masih terdapatnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran sains yang masih kurang dengan sumber-sumber atau buku-buku yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam pembelajaran sains, yang mengakibatkan kurangnya wawasan yang didapat oleh guru dan siswa dalam pembelajaran sains tersebut. B. Kriteria pemilihan judul. Yang pertama, judul sebaiknya menarik minat peneliti. 2. Judul yang dipilih mampu dilaksanakan. 3. Judul hendaknya mengandung kegunaan praktis. 4. Judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. 5. Hindarilah duplikasi dengan judul lain. Menurut Dr. Junior Nur, bahwa judul harus mencakup yang pertama menunjukkan sifat dan jenis penelitian. 2. Menunjukkan variabel utama yang merupakan objek. 3. Menunjukkan variabel yang menjadi pengaruh variabel utama. 4. Menunjukkan tahun penelitian. 5. Menunjukkan lokasi penelitian. 6. Menunjukkan pada objek penelitian atau unit analisisnya. D. Dasar-dasar latar belakang penelitian. 1. Aspek yuridis. Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, jadi dalam menuliskan latar belakang Anda harus mencari alasan hukum yang berlaku, landasan peraturan yang ada, sehingga tulisan atau alasan yang Anda sampaikan berdasarkan hukum atau peraturan yang kuat. Hal itu sangat penting mengingat dalam membuat sesuatu tidak diperbolehkan untuk menentang peraturan atau hukum yang berlaku dan harus sesuai dengan peraturan yang ada. 2. Aspek empiris. Data-datanya nyata, kondisi kekinian yang ada di lapangan atau di lingkungan. Landasan empiris dapat digali melalui kajian pustaka, observasi, atau melalui wawancara. Tujuannya itu guna menemukan kondisi senyata mungkin yang dapat mendasari Anda melakukan penelitian. Yang ketiga, aspek filosofis. Pendapat ahli menyatakan dalam memberikan argumen tentang suatu hal harus didasari oleh pengetahuan yang telah ada maupun pendapat ahli. Dengan begitu, maka argumen yang kalian sampaikan dalam melakukan sebuah latar belakang dapat digunakan. 4. Aspek historis. Keempat, masukkan penelitian terlebih dahulu. Penelitian yang telah ada ini digunakan untuk mempertegas alasan untuk memilih pengembangan hal tersebut. D. Mengemukakan dengan contoh tahapan penyusunan latar belakang masalah. 1. Menemukan masalah di lingkungan Anda. Jangan langsung buat judul ilmiah atau melakukan penelitian. Hal yang dicari pertama kali bukanlah judul, maka sangat penting untuk mengikuti alur yang sudah ada, yaitu dengan menemukan masalah. Masalah yang ada adalah kondisi yang tidak diharapkan. Sementara pendapat lain lebih jelas mengungkapkan bahwa masalah dalam penelitian adalah terjadinya ketimpangan antara harapan dan kondisi yang diharapkan. Misal ada dalam kelas rata-rata siswa kelas 5 di atas KKM pada mata pelajaran matematika, tapi pada keadaannya ternyata nilai rata-rata siswa di kelas di bawah KKM, maka itu dapat disebut sebagai masalah. 2. Mencari data pendukung. Setelah kamu menemukan masalah yang kamu cari, maka langkah selanjutnya itu menemukan data-data pendukung yang menunjukkan bahwa terjadinya masalah di kelas. Data-data pendukung tersebut berupa hasil nilai siswa atau juga hasil wawancara dan mungkin juga hasil observasi. Alangkah baiknya data seperti hasil nilai siswa dan hasil wawancara dan dengan wali kelas dimasukkan, karena akan memperkuat argumen kamu yang menunjukkan masalah yang terjadi di dalam kelas. 3. Mencari solusi dari masalah yang ditemukan. Namanya juga penelitian. Tujuannya itu menemukan ilmu pengetahuan baru, menguji ilmu pengetahuan yang telah ada atau mengembangkan pengetahuan yang ada. Ketika ada masalah, maka langkah selanjutnya itu mencari solusi dari masalah tersebut. Setelah kita menemukan masalah seperti pada langkah pertama dan kedua, maka selanjutnya kita diharapkan untuk mencari solusi. Solusi yang kita berikan berlandaskan pada teori-teori yang sudah ada. Kan lebih kuat biasanya didukung oleh penelitian terlebih dahulu. Maka untuk mencari solusi, carilah referensi teori-teori yang metode
model media yang dapat mengatasi masalah pembelajaran yang telah ditemukan. 4. Menyimpulkan sebagai hipotesis. Sementara bahwa solusi yang diberikan dapat mengatasi masalah. Langkah terakhir setelah kamu menuliskan masalah, mencantumkan data-data pendukung dan menentukan solusi yang didukung oleh teori-teori serta penelitian terlebih dahulu. Maka kesimpulan dari latar belakang adalah kesimpulan yang melandasimu. Melakukan penelitian ini. Seperti contoh, berdasarkan penjelasan di atas, maka dari itu penelitian memilih untuk meneliti pengaruh dari metode McMatch pada pembelajaran matematika kelas 5 SD, Batur Semarang. Menjelaskan langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian dengan contoh. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian. 1. Menemukan dan masalah yang ada atau problem. 2. Mengidentifikasi sumber permasalahan. 3. Menciptakan kalimat atau isu kalimat permasalahan atau problem statement yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. B. Menemukan bahwa terdapat masalah. Proses paling penting yang pertama kamu harus lakukan dalam identifikasi masalah adalah untuk menemukan apakah terdapat masalah di suatu lokasi atau fenomena. Jika terdapat suatu permasalahan, langkah selanjutnya adalah menemukan sebuah masalah yang ada. Mengidentifikasi sumber permasalahan setelah mengetahui apa-apa yang terjadi di lokasi tersebut. Kalian perlu untuk mengidentifikasi sumber permasalahannya. Tahapan ini berguna untuk menentukan apa saja yang menjadi akar masalah di masalah yang sudah kalian temukan. Terkadang suatu permasalahan bukanlah permasalahan akarnya. Contohnya masalah kemiskinan di suatu lokasi. Ternyata kemiskinan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh beberapa faktor. Menciptakan kalimat isu tersebut setelah kalian menemukan masalah apa saja yang ada di suatu wilayah beserta akar masalahnya. Kalian harus merangkainya menjadi kalimat identifikasi masalah yang runtut atau sering disebut sebagai kalimat isu. Secara umum terdapat 3 indikator isu, baik spesifik, objektif, dan jelas. Intinya adalah kalimat isu tersebut harus mudah dipahami oleh seseorang, bahkan orang yang tidak mengerti permasalahan tersebut. F. Menjabarkan batasan masalah penelitian pendidikan beserta contohnya. 1. Batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian lebih fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevan sehingga penelitian lebih fokus untuk dilakukan. Dari sekian banyak masalah tersebut dipilihlah 1 atau 2 masalah yang akan dipermasalahkan. Tentunya yang akan diteliti atau lazim disebut dengan batasan masalah. Batasan masalah jadinya berarti pemilihan 1 atau 2 masalah dari berbagai masalah yang sudah diidentifikasi. Batasan masalah itu antara lain sebenarnya menegaskan atau memperjelas yang menjadi masalah, dengan kata lain merumuskan pengertian dan menegaskan dengan data-data hasil penelitian seperti sosok masalah tersebut. Misalnya, jika dalam mengenai prestasi karyawan yang rendah dipaparkan, dideskripsikan atau kerendahan prestasi kerja itu seperti apa. Misalnya kehadiran kerja seberapa rendah, keseriusan kerja seberapa rendah, kualitas hasil kerja seberapa rendah, atau kualitas seberapa rendah. Menjabarkan rumusan masalah penelitian beserta contoh. Itu pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pernyataan-pernyataan mengenai masalah, sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya, sederhana, singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya 2 jenis-jenis rumusan masalah. Itu rumusan masalah deskriptif, mempertanyakan deskriptif atau memperjelas suatu variabel atau beberapa variabel. Dalam rumusan masalah deskriptif, pertanyaannya tidak membandingkan variabel satu dengan yang lainnya. Biasanya rumusan masalah deskriptif mulai dengan kata apa, bagaimana, mengapa, yang perlu dijawab secara rinci dan jelas. Contohnya rumusan masalah, apa pengertian narkoba. Selanjutnya rumusan masalah komparatif. Sesuai dengan namanya, rumusan masalah komparatif atau mengkomparasi atau membandingkan suatu variabel atau beberapa variabel yang ada dalam sebuah penelitian maupun karya ilmiah lainnya. Misalnya ada apa perbedaan dari motivasi belajar siswa MI dengan siswa SD di negeri di Kota Padang. Selanjutnya rumusan masalah asosiatif. Ini adalah rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Contohnya, bagaimana pengaruh promosi digital di media sosial Instagram perusahaan X dengan jumlah penjualan pada bulan Maret 2020. Contoh rumusan masalah. Contoh rumusan masalah pada penelitian tindakan kelas.
1. Bagaimana aktivitas siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Danau Panggang saat melakukan pembelajaran yang dalam perencanaan menggunakan analisis tugas. 2. Bagaimana pengelolaan pembelajaran yang dilakukan guru saat melakukan pembelajaran yang dalam perencanaannya menggunakan analisis tugas. 3. Apakah penggunaan analisis tugas dapat meningkatkan hasil belajar fisika siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Danau Panggang? H. Menjabarkan tujuan penelitian. 1. Tujuan penelitian, di mana kita ketahui bersama bahwa tidak mungkin seorang peneliti susah-susah untuk melakukan penelitian jika hasil penelitiannya tidak bermanfaat sama sekali. Maka penting kita untuk memahami terlebih dahulu tujuannya. Tujuan penelitian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tujuan secara umum, tujuan secara teoritis, dan tujuan secara praktis. Pertama itu tujuan secara umum, itu untuk memperoleh pengetahuan dan penemuan baru. Selanjutnya untuk mengkaji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Lanjut pada tujuan penelitian secara teoritis. Secara teoritis, tujuan penelitian merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui satu hal. Pengetahuan yang diperoleh dari jenis penelitian seperti ini tidak dapat dimanfaatkan secara langsung atau secara praktis, sehingga nama lain dari penelitian tersebut disebut dengan basic research. Selanjutnya penelitian secara praktis. Sedangkan secara praktis, tujuan dari penelitian ini adalah mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Penelitian jenis ini disebut juga dengan applied research. I. Menjabarkan kegunaan atau manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah narasi yang objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah satu tujuan penelitian telah dipenuhi. Manfaat penelitian bisa saja bersifat teori atau bersifat praktis, misalnya memecahkan masalah-masalah pada objek yang diteliti. Manfaat penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Selain itu, bagian penting dari deskripsi manfaat yang harus tepat adalah untuk kepentingan konsolidasi karya ilmiah. Manfaat penelitian yang sangat terkait dari berbagai saran pada bagian akhir penelitian, yaitu kesimpulan dan saran. Salah satu poin pokok adalah penjabaran yang berkaitan dengan manfaat penelitian. Penelitian penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk menginformasikan tindakan, membuktikan teori, dan berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan di bidang atau studi. Beberapa hal yang menunjukkan pentingnya penelitian, diantaranya sebagai alat untuk membangun pengetahuan dan memfasilitasi pembelajaran untuk memahami berbagai masalah dan meningkatkan kesadaran publik. Sebagai cara untuk membuktikan kebohongan dan mendukung kebenaran. Untuk menemukan, mengukur, dan merebut peluang sebagai benih untuk suka membaca, menulis, menganalisis, dan berbagai informasi berharga sebagai latihan untuk pikiran mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan juga informasi baru untuk mendapatkan jawaban atas fenomena yang telah terjadi dan mencari solusi atas sebuah permasalahan tersebut. J. Menjabarkan tentang spesifikasi produk dengan contoh spesifikasi produk. Spesifikasi produk adalah sesuatu yang diharapkan dan ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Contohnya adalah menggambarkan sebuah produk yang akan dibuat. K. Menjabarkan keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti saat melakukan penelitian sudah harus diperhitungkan sebelum merencanakan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkungan penelitian, tapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup dalam penelitian di luar kendali peneliti. Contoh pada penelitian tindakan kelas. Dampak variabilitas waktu tindakan. Tindakan hanya dilakukan 2 kali pertemuan dalam satu siklus, dari yang seharusnya minimal 3 kali pertemuan berdasarkan izin yang diberikan oleh pihak sekolah tempat penelitian. Kesungguhan belajar siswa saat melakukan penelitian dilakukan merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan peneliti. Kesungguhan observasi dalam mengamati proses belajar siswa saat melakukan penelitian yang berada di luar jangkauan peneliti juga untuk mengontrolnya. Yang terakhir, L. Menjabarkan definisi operasional dengan contoh. Definisi operasional adalah
dimensi peneliti yang menyediakan data bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana metode dalam mengukur atau menilai variabel. Definisi operasional merupakan panduan yang benar dalam menakar sebuah variabel, yang mana akan mendorong peneliti dalam mempertimbangkan variabel yang setara. Contoh pentingnya definisi operasional adalah mengenai benar atau salahnya suatu hal, atau saat observasi dilakukan di mana terdapat kegundahan atau kebingungan. Sebab dengan informasi atau panduan tersebut, peneliti bisa mengetahui cara mengembangkan konsep yang baik. Dengan begitu, peneliti bisa memastikan apakah prosedur dalam pengukuran bisa dilakukan dengan cara yang sama terdahulu atau dengan cara yang baru. Definisi operasional saat diaplikasikan dalam pengumpulan data adalah definisi rinci yang ringkas dan jelas mengenai suatu nilai atau ukuran. Definisi operasional sangat krusial dan penting dalam berbagai macam jenis data yang dikumpulkan. Definisi operasional merupakan penjabaran interpretasi dari variabel yang sudah ditentukan oleh peneliti. Dalam implementasinya, definisi operasional dari salah satu peneliti dengan peneliti yang lainnya bisa sangat berbeda. Ini bisa dilihat pada definisi operasional skripsi ataupun tesis yang berdasarkan pada daftar pustaka. Mengurangi definisi operasional variabel pada sebuah peneliti adalah sesuatu yang esensial. Ini dikarenakan agar ketika pengumpulan data peneliti tidak mendapatkan kekeliruan. Kekeliruan yang terjadi biasanya adalah data yang akan menjadi bias atau berbelok arah. Kekeliruan bisa dikarenakan dalam menentukan instrumen penelitian yang tidak tepat, serta pembuatan pertanyaan penelitian yang tidak konsisten. Meskipun begitu, tidak menjadikan setiap variabel harus ada definisi operasionalnya. Jika terdapat variabel yang sudah jelas tanpa adanya interpretasi, maka tidak usah ada definisi operasional. Contohnya adalah tinggi badan atau berat badan, maka tidak perlu ada definisi operasionalnya. Baiklah, hanya itu video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.